Halo dulur, selamat datang di Madrid United, channel fans MU paling netral. Menang dipuji, kalah dibully. Seperti biasa, di video kali ini kita akan membahas beberapa berita terbaru dari Manchester United. Ada update-update baru yang menurutku sangat menarik untuk kita bahas bersama. Langsung aja kita masuk ke berita yang pertama. Manchester United masih dalam pembicaraan yang sangat positif dengan Matheus Cunha. Mereka sedang mendiskusikan rincian kesepakatan dengan pemain tersebut. Kalau aku lihat kabar terbaru dari kemarin ya, sebetulnya untuk mendatangkan Matheus Cunha ini Manchester United tidak hanya harus membayar release clause sekitar 60 juta pound sterling, tapi ada biaya tambahan lainnya. Ya mungkin seperti bonus atau rilis penjualan kembali dan lain sebagainya. Itu yang masih sedang dibicarakan dengan pihak pemain. Tapi kalau melihat kemungkinan yang ada, ya 90% harusnya deal ke Manchester United untuk Matheus Cunha ini. Dan aku melihat kemungkinan ya 1 atau 2 minggu lagi kesepakatan ini sudah resmi diselesaikan. Tinggal menunggu waktu saja sih. Mungkin lebih ke jumlah kontrak atau gaji yang akan didapatkan Matheus Cunha ketika berada di Manchester United. Lalu untuk syarat-syarat lainnya seperti harus tampil secara reguler, itu nanti yang masih sedang dibahas oleh pihak Manchester United dengan sang pemain. Tapi di luar hal itu semua sepertinya tidak ada kendala, dan kalau kita melihat klub lain yang sedang mengincar Matheus Cunha seperti Arsenal, secara ketertarikan masih diunggulkan Manchester United. Jadi kita tidak perlu khawatir klub lain yang juga mengincar Matheus Cunha, karena kalau aku ingat-ingat teman-teman ya, Matheus Cunha ini rumornya sudah dari tahun kemarin. Bahkan ada beberapa fans yang bertanya langsung kepada Matheus Cunha apakah dia ingin berada di Manchester United. Dia hanya tertawa, tersenyum santai. Tapi di balik itu semua nyatanya sekarang juga sudah mulai ada negosiasi, dan aku berharap kesepakatan ini bisa segera diselesaikan sebelum bursa transfer musim panas resmi dibuka. Oke, kita masuk ke berita berikutnya. Manchester United kini berada di posisi terbaik untuk merekrut Liam Delap. Pemain itu akan pindah ke Manchester United musim panas ini. Namun keputusan akhirnya dapat dipengaruhi oleh apakah mereka memenangkan Liga Eropa atau tidak. Newcastle dan Chelsea juga menginginkan jasa Liam Delap. Ya menurutku kalau Liam Delap masih menunggu hasil akhir final kompetisi Europa League antara Manchester United melawan Spurs, dan pada akhirnya kalau misalkan Manchester United yang menjadi juara di kompetisi UEL itu, sepertinya bukan Liam Delap yang didatangkan. Ya oke lah, Liam Delap ini tetap menganggap Manchester United sebagai klub besar, dan peluang untuk ke Manchester United juga sangat besar karena dia lebih tertarik ke Manchester United dibandingkan klub lain seperti Chelsea atau Newcastle. Karena yang pertama, Manchester United menjanjikan Liam Delap ini tampil sebagai pemain reguler, yang mana hal itu membuktikan bahwa dengan datangnya Liam Delap ya posisi Joshua Zirkzee maupun Rasmus Højlund bukan menjadi prioritas lagi. Ya, terlepas nanti Rasmus Højlund beneran dijual ke Juventus atau enggak, karena kabarnya Juventus juga tertarik dengan Rasmus Højlund. Lalu untuk Joshua Zirkzee, menurutku masih kesulitan untuk tampil sebagai starter. Kalau sebagai pemain pengganti di babak kedua menurutku tetap oke, karena staminanya masih sangat terbatas menurutku Joshua Zirkzee. Oke lah, dia ada improvisasi, tapi menurutku untuk tampil sebagai pemain reguler itu masih belum lah Joshua Zirkzee. Nah sekarang kita kembali ke masalah Liam Delap ini. Kalaupun nanti Manchester United yang menjadi juara kompetisi Europa League, tentu pilihannya bukan Liam Delap. Tentu pilihannya akan mencari striker yang lebih berpengalaman, lebih matang, dan opsinya cuma 2, Gyökeres atau Osimhen. Karena kalau jadi juara Manchester United di kompetisi Europa League, ya lebih banyak pemain yang berminat untuk datang ke Manchester United. Seperti syarat yang sudah
diinginkan oleh Gyökeres untuk tampil di kompetisi Champions League. Ya nggak apa-apa, karena Manchester United bisa memenuhi syarat tersebut untuk bermain di kompetisi Champions League. Maka dari itu pentingnya untuk meraih kemenangan di final kompetisi Eropa ini agar pemain-pemain yang ingin didatangkan Manchester United itu lebih tertarik dan berminat untuk bergabung dengan Manchester United di musim panas mendatang. Ya, kita tunggu saja ya. Jujur cukup mendebarkan menanti laga final kompetisi Europa League Manchester United ini. Karena kemungkinannya masih 50-50 dan peluang untuk menang pun juga nggak mudah. Oke, kita masuk ke berita berikutnya. Ruben Amorim telah membayar 30 stafnya di Manchester United untuk membawa keluarga mereka ke final kompetisi Eropa di Bilbao setelah diberitahu oleh klub bahwa pelatih, fisioterapis, dan tim pendukungnya harus membayar tiket mereka sendiri. Ya, menurutku ini salah satu efek yang sudah kita bicarakan sebelumnya, bahwasanya Manchester United di bawah kepemilikan Ineos selalu melakukan efisiensi biaya. Apapun kondisinya, tetap berusaha menghemat budget untuk menstabilkan kondisi keuangan klub. Dan dari berita akhir-akhir ini, ya menjelang laga final melawan Spurs, Manchester United tidak memberikan tiket gratis terhadap para karyawannya. Alih-alih memberikan tiket gratis, pihak manajemen tetap memilih untuk meminta karyawannya membayar kalau mau hadir di final kompetisi Eropa Manchester United. Ya, sangat berbeda dengan Spurs yang memberikan tiket gratis kepada seluruh karyawannya. Tapi menurutku kita tidak perlu mendebatkan hal ini ya, karena memang tujuannya efisiensi dari pihak manajemen. Bahkan kalaupun Manchester United berhasil menjadi juara di kompetisi Eropa, ya pihak manajemen tidak akan mengadakan konvoi besar-besaran. Pihak manajemen lebih memilih untuk mengadakan pesta barbecue di Carrington, di pusat pelatihan. Ini menunjukkan bahwa ya sengirit itu kondisi keuangan klub. Dan untuk kemarin teman-teman yang mungkin berasumsi kalau misalkan kalah di kompetisi final, Ruben Amorim akan dipecat. Sepertinya tidak, sesuai yang sudah aku yakini kemarin, karena barusan aku baca beritanya juga, kalau hierarki di Manchester United tidak tertarik untuk mencari pengganti Ruben Amorim. Pihak manajemen klub tetap ingin Ruben Amorim bertahan di Manchester United dan akan mensupport penuh kebutuhan Amorim di musim panas mendatang. Ini bisa jadi kabar baik bagi kita semua sebagai fans, karena ya jujur aku nggak tertarik ya untuk ganti pelatih, karena Ruben Amorim ini salah satu pelatih yang memiliki karakter kuat, salah satu pelatih yang memiliki idealis, memiliki ide yang cukup bagus. Meskipun di IPL masih terseok-seok, tapi di kompetisi Eropa masih bisa menunjukkan taringnya. Dan kalau kita bicara soal Ruben Amorim, ya kita tinggal melihat saja di musim panas mendatang kalau dia bisa mendapatkan pemain sesuai yang diinginkan. Di musim depan baru kita bisa menilai kualitas dari Ruben Amorim. Tapi untuk saat ini ya tutup mata saja. Kalaupun ada yang kalah di pertandingan sisa kompetisi Premier League ini, ya kita sabar-sabar aja. Masih ada waktu sekitar 1 minggu 2 minggu untuk fans Manchester United menderita atas kekalahan. Ya kemungkinan melawan Chelsea bisa jadi kalah, bisa jadi imbang. Lalu untuk lawan Aston Villa ya kemungkinannya juga kalah gitu loh. Jadi ya bersabar aja untuk 2 minggu ke depan. Oke, kita masuk ke berita yang terakhir. Kontak baru telah dilakukan terkait Ederson ke Manchester United. Mereka harus mengajukan tawaran lebih tinggi dari proposal 42 juta pound sterling yang mereka ajukan musim panas lalu jika ingin merekrutnya. Ya, ini masih sebatas kontak awal dari pihak manajemen terkait ketertarikannya ke Ederson, salah satu pemain Atalanta.
Tapi kalau harganya di atas 42 juta pound sterling, kayaknya ya terbilang overpriced ya. Tapi di sini kita tidak akan membicarakan banyak karena sudah membahas ini sebelumnya. Tapi kalau misalkan Ederson ini beneran didatangkan ke Manchester United, menurutku bisa jadi tambahan amunisi yang bagus untuk tandem Manuel Ugarte. Karena ya aku tidak memperkirakan kalau pemain seperti Casemiro ini akan tetap bertahan di Manchester United meskipun secara performa lagi bagus. Kalau ada tawaran yang menarik dengan klub Arab, sepertinya ya anakku sudah di bawah teman-teman. Jadi makanya kita tidak bisa lama-lama. Iya. Kalau ada tawaran yang menarik, tentu Casemiro akan dilepas oleh pihak manajemen. Ya, kita tunggu saja untuk kabar terbarunya karena untuk saat ini ada nama lain seperti Anthony Semenyo juga sudah mengadakan pembicaraan dengan pihak manajemen klub. Ya, kita tunggu saja siapa saja pemain yang akan direkrut di musim panas mendatang. Menarik untuk kita nantikan karena ini akan sangat berpengaruh terhadap performa Manchester United di musim depan. Oke, mungkin itu dulu beberapa berita terbaru dari Manchester United. Kalau teman-teman ada opini lain, langsung tulis saja di kolom komentar. Kita akan diskusi santai seperti biasa. Terima kasih sudah menonton video ini. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Salam.